Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Anatomi dan fisiologi reproduksi. Sistem reproduksi perempuan. Anatomi fisiologi sistem reproduksi perempuan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang suatu rangkaian dan interaksi organ dalam organisme yang dipergunakan untuk berkembang biak. Sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita terbagi atas dua bagian, yaitu genitalia internal dan genitalia eksternal. 1. Vagina, tempat spermatozoa ditumpahkan dan sebagai jalan keluar janin. 2. Uterus, tempat embrio dan janin tumbuh. 3. Dua tuba fallopi yang menjadi jalan forum menuju uterus. 4. Dua ovarium memproduksi hormon dan ovum. Genitalia eksternal terdiri atas 1. Dua labia mayora yang memberi perlindungan untuk genitalia internal. 2. Labia minora yang memiliki fungsi proteksi yang sama. 3. Klitoris berperan dalam menciptakan kenikmatan klitoris. 4. Ovarium vagina yang memungkinkan akses genitalia internal. Dinding vagina terdiri atas 4 lapisan. Yang pertama, lapisan dalam epitel submucosa membentuk lipatan atau rugea yang memungkinkan vagina mengembang luas sehingga janin dapat lewat. Yang kedua, lapisan jaringan ikat yang berisi pembuluh darah. Yang ketiga, lapisan otot yang terdiri atas lapisan otot longitudinal di luar dan lapisan otot sirkuler di sebelah dalam. Yang keempat, lapisan luar jaringan ikat berhubungan dengan organ-organ lain dalam panggul termasuk pembuluh darah, pembuluh limf, dan serabut saraf. Fungsi penting vagina. A. Saluran keluar untuk mengalirkan darah haid dan sekret lain dari rahim. 2. Alat untuk bersegama. 3. Jalan lahir pada waktu bersalin. Uterus terdiri dari endometrium, terdiri dari epitel kubik, kelenjar-kelenjar, dan jaringan dengan banyak pembuluh darah. Endometrium melapisi seluruh vakum uteri dan mempunyai arti penting dalam siklus haid wanita. Yang kedua, mesenterium yang terdiri dari otot polos. Yang ketiga, penetrium, lapisan otot polos sebelah dalam membentuk sirkular, bagian tengah berbentuk oblit dan bagian luar berbentuk longitudinal. Saluran lapisan ini sangat penting dan persalinan karena setelah plasenta lahir, bagian ini berkontraksi untuk menjepit pembuluh darah. Serviks adalah bagian yang menghubungkan antara vagina dan uterus. Serviks memiliki beberapa bagian, yaitu A. Pres vaginalis cervix uteri yang dinamakan potrio. B. Pres supravaginalis cervix uteri adalah bagian serviks yang terdapat di atas vagina. Kehamilan, konsepsi, dan perkembangan janin. Kehamilan ini didefinisikan sebagai fasilitasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum, dilanjutkan sebagai nidasi atau implementasi bila dihitung dari saat fasilitasi sehingga lahirnya bayi. Konsepsi kehamilan. Siklus menstruasi ibu dihitung dari hari pertama keluarnya darah haid atau haid hingga hari pertama keluarnya darah haid berikutnya. Kapan konsepsi terjadi? Ada dua cara pembuahan dapat terjadi. Keduanya membutuhkan sel telur dan sperma untuk bertemu, tetapi yang satu bisa terjadi lebih cepat dari yang lain. Nutrisi ibu dan janin. Nutrisi makro, nutrisi mikro, asam folat, kalsium, vitamin D, dan zat besi. Persalinan. Faktor esensial dalam persalinan. Jalan lahir terdiri dari panggul ibu, yakni bagian tulang yang padat, dasar panggul, vagina, dan intritus. Jalan lahir di bagian atas, bagian keras tulang panggul, bagian lunak, otot, jaringan, dan ligamen.
Kekuatan yang mendorong janin dalam persalinan adalah his, kontraksi otot-otot perut, kontraksi diafragma, dan aksi dari ligamen. Posisi ibu mempengaruhi adaptasi anatomi dan fisiologis persalinan. Posisi tegak memberi sejumlah kekuatan, mengubah posisi membuat rasa letih hilang, memberi rasa nyaman, dan memperbaiki sirkulasi. Posisi tegak meliputi posisi berdiri, berjalan, duduk, dan jongkok. Respon psikologis, keadaan kejiwaan ibu yang biasa mempengaruhi persalinan secara normal atau abnormal. Bila jiwa dan kondisi ibu baik, maka persalinan akan berjalan normal dan baik. Sebaliknya, bila keadaan jiwa dan kondisi ibu kurang baik, maka proses persalinan akan terhambat. Remaja. Seksualitas pada remaja merujuk kepada perasaan seksual, perilaku, dan perkembangan pada remaja dan merupakan tahap sirkulasi manusia. Sirkulasi sering merupakan aspek penting dari kehidupan remaja. Perilaku seksual remaja pada banyak kasus dipengaruhi oleh norma-norma budaya dan adat istiadat, orientasi seksual mereka, dan isu-isu kontrol sosial seperti hukum umur dewasa. Kehamilan pada remaja. Pengertian kehamilan remaja. Masa remaja merupakan masalah peralihan atau masa transisi yang penuh gejolak, yaitu masa kanak-kanak menuju dewasa mandiri. Kehamilan bisa jadi dambaan, tetapi mungkin akan dianggap malapetaka apabila kehamilan itu sendiri tidak diinginkan. Faktor terjadinya kehamilan remaja. Kurangnya peran orang tua dalam keluarga. Perhatian dan peran orang tua amat mempengaruhi besar terhadap perkembangan mental dan kejiwaan anak. Kurangnya pendidikan seks dari orang tua dan keluarga terhadap remaja. Perkembangan iptek yang tidak didasari dengan perkembangan mental yang kuat. Masalah yang timbul akibat kehamilan remaja. Yang pertama, masalah kesehatan reproduksi. Yang kedua, masalah psikologi pada kehamilan tertentu. Yang ketiga, masalah sosial dan ekonomi keluarga. Menjadi orang tua pada masa remaja. Remaja dikenal sebagai suatu tahapan perkembangan fisik, yaitu masa alat-alat kelamin manusia mencapai kematangannya. Secara anatomis berarti alat-alat kelamin khususnya dan keadaan tubuh pada umumnya memperoleh bentuk yang sempurna, dan alat-alat kelamin tersebut sudah berfungsi secara sempurna pula. Faktor-faktor yang menyebabkan jadi orang tua pada masa remaja yaitu faktor pendidikan, faktor telah melakukan hubungan biologis, hamil sebelum menikah, faktor pemahaman agama, faktor ekonomi. Penanganan yang dilakukan untuk menghadapi dampak menjadi orang tua pada usia remaja, memberikan penyuluhan kepada remaja mengenai permasalahan sosial, terutama resiko pernikahan usia muda melalui pendidikan seks, upaya meningkatkan kualitas pendidikan pada pengembangan potensi dan skill yang lebih baik, keluarga menanamkan nilai-nilai yang baik sejak dini. Dan di kesempatan kali ini saya mau mengajak teman-teman yang di luar sana yang masih bingung mau kuliah di mana, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado atau yang sering kita kenal dengan UNPI Manado, di mana UNPI ini memiliki 6 fakultas, yakni Fakultas Pertanian, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sastra Inggris, dan Keperawatan. Khususnya pada Fakultas Keperawatan, kita memiliki 2 program studi, yakni Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.